Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United akan menunjuk Mark Armstrong sebagai kepala bisnis klub setelah menyelesaikan negosiasi panjang dengan pihak PSG, di mana Armstrong adalah kepala pendapatan klub. Armstrong diperkirakan akan mulai bekerja di Old Trafford dalam beberapa minggu ke depan dan tanggal mulai telah disetujui. Wah, menarik ini ya teman-teman. Sebetulnya untuk negosiasi terkait Mark Armstrong ini sudah cukup lama berjalannya, bahkan dari pertengahan musim panas kemarin kalau nggak salah. Dan memang karena belum menemukan titik terang, akhirnya sepertinya sekarang baru disepakati. Dan itu pun atas dasar, loh, ya kok di sini? Mau ke sini dah. Sini. Biar nggak megangi tripod ya. Udah bangun, Le. Mesti lek bangun tiba-tiba ke sini. Dan penunjukan Mark Armstrong ini tidak luput dari peran Jean Claude Blanc, mantan susunan petinggi di PSG ya, dan terhubung dengan Ineos juga. Di sini kalau kita lihat penunjukan Mark Armstrong, dia akan lebih berkutat dari sisi pendapatan klub. Jadi lebih fokus ke dalam hal-hal yang sifatnya komersil. Nah, mulai dari kerjasama dengan pihak sponsor. Nah, atau mungkin nanti terkait penentuan harga-harga yang harus dikeluarkan untuk pembelian pemain. Nah, jadi dari sisi finansial itu nanti akan lebih rapi, akan lebih ditata lagi oleh Mark Armstrong. Tujuannya apa? Ya agar Manchester United tidak terus mengalami kerugian, tidak terus memperbesar jumlah hutang yang dibebankan kepada klub. Nah, ini kan hal-hal keburukan yang selalu dilakukan oleh keluarga Glazer gitu loh di masa lalu. Maka dari itu sejak kedatangan Ineos, nah, dia inginnya itu secara struktur ya di dalam internal manajemen Manchester United itu sudah rapi terlebih dahulu, sudah dibenahi, diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan Mike Armstrong ini dianggap sebagai tokoh yang secara kemampuan itu sudah di tingkat tinggi dari sisi pemasaran, ya, dari sisi penanganan klub secara komersil. Nah, itu dia lebih berpengalaman. Maka dari itu, ya menurutku ini salah satu langkah yang bagus dari manajemen dengan menunjuk Mike Armstrong. Aku sih berharap dengan adanya Mike Armstrong ini tidak hanya apa ya menarik dari sisi pemasaran ya secara sponsorship, banyak sponsor-sponsor baru yang datang ke Manchester United menjalin kerjasama, tapi juga membantu pihak manajemen dalam menentukan dan menegosiasikan terkait harga-harga pemain baru yang akan didatangkan ke Manchester United, beserta ya kelihayannya dalam menjual pemain. Nah, nanti terkait harga-harga yang akan ditentukan, ya pendapatan yang didapatkan dari menjual pemain, aku sih berharap bisa lebih bagus lagi, mendatangkan pemain yang lebih terjangkau, tapi bisa menjual pemain dengan harga yang tinggi. Otomatis itu nanti secara tidak langsung akan membantu keuangan klub. Nah, aku sih berharapnya di situ ya. Tapi dia baru bisa bergabung beberapa minggu ke depan, meskipun tanggalnya sudah disepakati, tapi kita masih belum tahu tanggal berapa pastinya. Yang penting ini merupakan kabar baru bagi Manchester United untuk penambahan tokoh penting di sisi manajemen klub. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Victor Osimhen menjadi incaran Manchester United dan memiliki banyak penggemar di klub tersebut. Ia diperkirakan akan meninggalkan Napoli musim panas ini dan siap menghadapi tantangan baru di sepak bola Eropa. Oke, ini menarik ya. Kalau misalkan Victor Osimhen benar-benar lepas dari Napoli di musim panas mendatang, kontrak peminjamannya dengan Galatasaray pun akan berakhir di musim panas mendatang. Ini tentu akan menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi Manchester United untuk mendatangkan pemain ini. Karena kalau kita lihat berita kemarin kan peluang untuk Victor Gyökeres ke Manchester United cukup kecil. Pasalnya pemain ini ingin bermain dengan klub yang
mengikuti kompetisi Champions League. Maka dari itu mungkin fokusnya manajemen beralih ke Victor Osimhen. Kalau kita bicara soal Victor Osimhen, nggak perlu berdebat panjang lebar, semua pasti sepakat secara kemampuan, secara atribut pemain ini sangat dibutuhkan oleh Manchester United. Dan untuk melengkapi lini serang Manchester United yang masih sangat tumpul, Victor Osimhen bisa menjadi satu-satunya solusi yang bisa memberikan jaminan dalam mencetak gol secara reguler di setiap pertandingan. Bayangkan dia di kompetisi Europa League aja dari 6 pertandingan sudah memberikan kontribusi 5 gol dan 1 assist. Ini benar-benar pemain yang sangat dibutuhkan oleh Manchester United. Maka dari itu aku sih berharap di musim panas mendatang Victor Osimhen ini bisa benar-benar bisa didatangkan oleh Manchester United. Meskipun ada isu-isu terkait keterbatasan dana, bahkan pihak manajemen juga memiliki opsi alternatif seperti Lian Delap di Ipswich. Meskipun itu peluangnya juga kecil karena Manchester City juga memiliki klausul pembelian kembali sebesar 40 juta pound sterling. Terus Brian Mbeumo di Brentford. Itu opsi-opsi lain terkait pemain yang ada di Premier League. Tapi aku pribadi lebih mengharapkan Victor Osimhen ini bisa datang ke Manchester United. Untuk masalah attitude, gaji itu mungkin bisa dibicarakan di musim panas mendatang. Dan Ruben Amorim sebagai pelatih yang tegas, berwibawa, dan memiliki prinsip, menurutku bisa menghandle pemain-pemain seperti Victor Osimhen dan memaksimalkan potensinya dengan sangat baik. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Prospek Sido Obi Martin untuk dipanggil ke skuad utama Manchester United dalam pertandingan melawan Tottenham Hotspur tampak semakin masuk akal. Sebetulnya kita tidak boleh mengharap terlalu banyak ya terkait keterlibatan Sido Obi Martin ke dalam skuad senior. Karena ya memang pemain ini masih 17 tahun bro. Usianya masih sangat muda, nggak bisa terlalu dipaksakan untuk segera tampil bersama tim senior. Meskipun ya dia baru saja mengikuti sesi latihan dengan tim senior kemarin. Dan itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Ruben Amorim di dalam preskon menjelang laga Tottenham Hotspur. Tapi terlepas hal itu semua, mungkin kalaupun ikut hadir di laga Spurs melawan Manchester United besok, akan lebih masuk akal kalau si Obi Martin mengisi posisi bangku cadangan. Iya, duduk saja untuk melihat atmosfer pertandingan yang akan dijalani oleh Manchester United seperti apa, tensi, tempo, intensitas permainannya seperti apa, mungkin hanya melihat dulu, tapi nggak menutup kemungkinan ya kalau misalkan mungkin Manchester United bisa menang, ya katakanlah 2-0 meskipun itu sangat sulit ya. Menjelang 5 menit, 10 menit akhir pertandingan bisa dimasukkan Sido Obi Martin sebagai pemanasan saja. Karena apa ya, tekanannya pasti berbeda lur. Ethan Whitley dulu bersama tim akademi itu yang gacor. Tapi ketika menjalani laga debutnya di bawah kepelatihan Erik ten Hag, ya kembali melempem. Ya memang sulit untuk bersaing di kompetisi Premier League ya bersama tim senior itu tekanannya pasti berbeda. Intensitas permainannya, tempo permainan yang akan dijalani itu pasti berbeda. Maka dari itu Ruben Amorim memang mengonfirmasi di preskon bahwa dia melibatkan beberapa nama pemain muda untuk mengikuti sesi latihan dalam persiapan melawan Spurs, tapi dia tetap akan berhati-hati untuk memasukkan siapa saja yang akan mengikuti kompetisi Premier League di akhir pekan nanti melawan Spurs. Ya kita tunggu saja lah. Cepat atau lambat menurutku si Obi juga pasti akan menjalani laga debutnya bersama tim senior. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.